Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas 2D Manajemen Mata Kuliah Komunikasi Bisnis akan mempresentasikan materi mengenai komputer personal dan komunikasi bisnis, teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis, dan juga dasar-dasar internet. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama saya, Selidia Pramita, NPM 201201027. Yang kedua ada Luki Ayu Kusumaningsih, NPM 20110102771. Dan yang terakhir ada Nanda Febriana Andini, NPM 20120101313. Materi yang pertama adalah komputer personal dan komunikasi bisnis. Yang pertama adalah pengertian komputer personal. Komputer personal adalah apa yang kebanyakan kita gunakan setiap hari untuk bekerja atau penggunaan pribadi. Sebuah PC umumnya meliputi sebuah sistem unit monitor, keyboard, dan juga mouse. Komputer pribadi memungkinkan kita untuk menulis diktat, makalah, skripsi, membuat spreadsheet, track keuangan, bermain game, dan melakukan banyak hal lainnya. Jika PC yang terhubung ke internet dapat digunakan untuk menelusuri, periksa web email, berkomunikasi dengan teman melalui program instant message, dan download file. PC telah menjadi suatu bagian integral dari kehidupan kita yang mungkin sulit untuk membayangkan hidup tanpa mereka. Selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi lebih banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan juga informasi rekening. Selanjutnya, komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi antara apresiasi. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya, yang mana semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pergerakan bisnis yang semakin cepat menuntut komunikasi seperti suara, data, dan juga informasi yang lebih cepat guna mempertahankan pelanggan, pemasok, bahkan dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, telepon sebagai media komunikasi bisnis. Pada awalnya, komunikasi dalam dunia bisnis dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komunikasi yang disebut telepon, di mana dengan alat ini para pelaku bisnis dapat menyampaikan informasi dan juga berkomunikasi dengan pihak lain dalam rangka menjalankan bisnisnya. Selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau biasa disebut dengan e-learning,
menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah internet sebagai salah satu media komunikasi bisnis. Yang harus kita ketahui pertama adalah pengertian dari internet itu sendiri. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan juga interaktif. Internet memiliki beberapa manfaat. Secara umum, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang memiliki akses ke internet. Manfaatnya antara lain, yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan juga sosial. Yang kedua, informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan juga berbagai forum komunikasi. Salah satu hal yang paling menarik adalah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan juga waktu. Materi selanjutnya adalah e-commerce dalam komunikasi bisnis. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini adalah e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce ini, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Sistem e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe aplikasi, yaitu yang pertama, electronic market, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, IMS adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah electronic data interchange. Adalah sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal, electronic data interchange didefinisikan oleh International Data Exchange Association sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disepakati yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer lain dengan menggunakan media elektronik. Electronic data interchange sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail besar ketika melakukan transaksi bisnis dengan para supplier mereka. Electronic data interchange ini memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy atau faktur, sehingga terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan interview dari manusia. Yang ketiga adalah internet commerce. Adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan juga jasa. Transaksi dapat dilakukan di internet, antara lain pemesanan atau pembelian barang di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Materi selanjutnya adalah bisnis dan komunikasi. Ditinjau dari aspek bisnis, organisasi adalah sarana manajemen dilihat dari aspek kegiatannya.
Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang berfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan. Dalam lingkup organisasi, tujuan utama komunikasi adalah memperbaiki organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari manajemen. Komunikasi organisasi terjadi setiap saat dan dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif dalam organisasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif diperlukan oleh semua organisasi bisnis dalam upaya pencapaian tujuannya. Organisasi bisnis yang produktif ditunjang oleh penguasaan komunikasi bisnis para anggota organisasinya, baik penguasaan komunikasi verbal, lisan dan tulisan, maupun komunikasi nonverbal. Fakta empiris dalam dunia organisasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota organisasi melakukan pekerjaannya dengan melakukan komunikasi. Dalam kehidupan organisasi bisnis, keberadaan tim kerja semakin populer. Banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkan konsep tim kerja dengan melakukan aktivitasnya. Pemakaian tim kerja diyakini banyak pimpinan perusahaan akan lebih efektif dibandingkan penyelesaian aktivitas secara individual. Pemakaian tim kerja diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif. Selanjutnya adalah masalah dalam komunikasi. Komunikasi seringkali terganggu atau bahkan dapat menjadi buntu sama sekali. Faktor hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi. Sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. Selanjutnya adalah kemampuan individu dalam komunikasi bisnis. Dalam menjalankan praktek bisnisnya, individu yang melakukan praktek bisnis tersebut dapat berkomunikasi dengan orang lain dan semua pihak yang berkaitan dengan bisnisnya. Baik komunikasi antara atasan dengan bawahan, komunikasi dengan konsumen, komunikasi dengan pihak ketiga seperti pemasok, distributor, pemerintah, dan juga pihak lain. Untuk melakukan praktek bisnis ini, para pelaku bisnis kiranya perlu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi bisnis. Tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan lebih sulit, yang menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan juga tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya kepada pelanggan. Selanjutnya adalah kendala dalam komunikasi bisnis. Nah, di sini kami memberikan contoh 6 kendala yang mungkin muncul saat seseorang mengkomunikasikan bisnis organisasinya. Yaitu yang pertama adalah struktur komunikasi yang buruk. Struktur komunikasi adalah faktor esensial yang menentukan baik buruknya komunikasi bisnis. Tidak penting apakah audiennya hanya 1 orang ataupun ribuan orang, dan sekalipun di tengah bisiknya lingkungan bisnis dan pemasaran, pesan yang disampaikan haruslah terdengar dan dimengerti. Struktur komunikasi baik mengikuti pola pembukaan, isi, dan juga penutup. Yang kedua adalah penyampaian yang lemah. Tidak menjadi masalah apakah pesan itu penting atau impresif, namun disampaikannya tanpa sentuhan yang kuat. Hasilnya tidak akan dapat meyakinkan orang lain sesuai dengan harapan. Di samping itu, meskipun telah dilakukan sentuhan yang sudah tepat, ternyata seringkali juga masih memerlukan waktu untuk mendapatkan respon. Dengan demikian, pesan yang kuat tidak boleh seperti lawakan yang tidak lucu. Pesan disampaikan haruslah menyentuh secara kuat dan telak, tidak sekedar mengelus-ngelus ataupun mengingatkan. Yang ketiga adalah penggunaan media yang salah. Perlu untuk mempertimbangkan siapa dari kalangan atau status sosial mana dan karakteristik unik lainnya dari sasaran yang kita tuju, sehingga kita dapat memilih media yang tepat. Jika pesan yang disampaikan sangat kompleks, berikanlah ruang agar audien kita dapat mencerna pesan tersebut secara lebih leluasa, sesuai kecepatan mereka, seperti di kamar tidur, di kamar mandi, ataupun televisi, radio, majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pesan yang campur aduk.
Pesan yang campur aduk hanya akan menimbulkan kebingungan atau bahkan cemoohan dari audien, seperti larangan untuk memberikan hadiah kepada klien, tetapi pada saat yang sama memberikan pengecualian untuk klien-klien baru atau pelanggan VIP yang berpotensi besar pada bisnis perusahaan. Sementara kriteria dari klien potensial atau pelanggan VIP tersebut tidak dirinci dengan jelas. Yang kelima adalah salah audien. Topik yang dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi audien. Sebagai contoh, misalnya dalam event pertemuan antara wakil dari pemerintah dan pengusaha, namun dalam presentasi disajikan tentang analisis situasi politik dan pemerintahan. Sedangkan para pengusaha sebenarnya lebih mengharapkan penjelasan bagaimana tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang mengganggu. Lingkungan yang mengganggu jelas merupakan kendala dalam berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat diterima atau tidak dapat didengar dengan optimal. Seperti suara penyaji yang tidak cukup terdengar oleh audiens, suara keras dari luar ruangan, seperti raungan sirine ambulan atau suara lalu lintas yang padat, bunyi handphone dari kantong audien, interupsi, sesi bicara yang menegangkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlunya pemilihan tempat yang tepat, serta upaya agar audiens fokus dengan pesan yang disampaikan. Dan materi selanjutnya adalah masalah komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan juga komunikasi. Kendala yang bisa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah selain masalah infrastruktur, sarana prasarana, juga masalah ketidakmampuan manusia untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi bisnis. Nah, contohnya yang pertama masalah infrastruktur. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga bagi pelaku bisnis yang memiliki modal yang tidak banyak mengakibatkan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung komunikasi bisnis. Yang kedua adalah masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Walaupun fasilitas komunikasi bisnis telah memadai, kendala yang bisa saja muncul adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Mungkin masih ada beberapa pelaku bisnis yang belum mampu menggunakan alat komunikasi dalam bisnisnya, sehingga walaupun peralatan yang digunakan adalah peralatan dengan teknologi canggih sekalipun, jika manusianya tidak dapat mengoperasikan menggunakan peralatan tersebut, maka akan jadi percuma. Yang ketiga adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi. Masalah yang paling mendasar dalam praktek komunikasi bisnis, baik dengan peran teknologi informasi dan komunikasi, dan tanpa peran teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masalah yang mendasar adalah kemampuan komunikasi dari individu itu sendiri. Apabila seorang memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik, maka secara otomatis praktek komunikasi bisnisnya tetap mengalami kendala, walau telah didukung oleh peranan teknologi informasi dan juga komunikasi. Cara orang tersebut menyampaikan pesan dengan pihak lain itulah yang menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Yang kedua, teknologi penyimpangan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia bisnis. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya, yang mana bisa semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi pada ruang lingkup yang lebih luas. Sebagai contoh, pada lingkungan bisnis, kehadiran teknologi informasi mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen TI pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Media komunikasi bisnis. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi
dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini adalah e-commerce. 6 fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama ada menangkap atau capture, mengkompilasikan catatan-catatan rinci dari aktivitas-aktivitas. Yang kedua ada mengolah atau processing, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga menghasilkan atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Yang keempat menyimpan storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kelima, mencari kembali retrieval, menelusuri, mendapat kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Yang keenam, transmission, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Komunikasi bisnis dengan peranan teknologi dan komunikasi. Kendala yang bisa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah selain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana juga masalah ketidakmampuan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi bisnis. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar internet. Sejarah perkembangan internet. Dri Hayward tahun 1996 menerangkan bahwa sejarah internet bermula waktu dekade 60-an. Tahun 1969, ARPA tugasnya melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi paket switching. Tahun 1986, ARPANET mulai dikomersilkan dengan mengisolasikan jaringan militer. Pengertian internet. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung yang satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan yang sangat luas. Secara fisik disebut sebagai jaring laba-laba atau the web yang menyelimuti bola dunia dan terdiri atas titik-titik atau node yang saling berhubungan. Fungsi utama protokol TCP atau IP sebagai berikut. FTP yaitu fasilitas transfer file komputer. Emulasi terminal jarak jauh atau telnet remote login yang memungkinkan suatu komputer atau klien untuk masuk dan mengendalikan host yang terletak jauh darinya, misalnya pada network yang lain atau di internet. Simple Network Management Protocol atau SMNP, yaitu protokol pengendalian peralatan network jarak jauh. Selanjutnya, web dan HTML. HTML adalah bahasa kode pemrograman yang menjadi dasar bagi terwujudnya web. Dengan HTML, seluruh sistem komputer yang saling berbeda dapat mengenali format-format yang ditampilkan dalam situs-situs internet tanpa perbedaan yang berarti, termasuk di dalamnya penampilan multimedia seperti grafik, suara, dan citra video. HTML berbasis teks yang sangat sederhana dan praktis, sehingga dapat dipahami oleh berbagai jenis komputer dan platform sistem yang berbeda. Adapun browser web, atas bantuan National Center for Supercomputing Application atau NCSA Mei 1993, standar ini diwujudkan dalam bentuk software yang disebut Mosaic. Mosaic adalah browser pertama web yang diaplikasikan multiplatform Unix, Next, Windows, dan Macintosh. Browser adalah program penerjemah HTML menjadi tampilan web atau teks grafis dan multimedia di layar komputer pemakai. Keistimewaan internet. Keistimewaan internet yang tidak terdapat pada jaringan lokal LAN konvensional. 1. Tampilan web. 2. Fasilitas standar internet. 3. Aplikasi internet yang kaya. 4. Skrip CGI. 5. Dukungan integrasi database. Dan 6. Teknologi LAN. Selanjutnya ada fasilitas di internet. Yang pertama ada www atau World Wide Web, yang kedua ada search engine, yang ketiga ada email, yang keempat ada mailing list, yang kelima ada newsgroup, yang keenam ada BBS, yang ketujuh ada telnet, yang kedelapan ada chatting, yang kesembilan ada VTP, 10 Gopher, dan yang terakhir adalah ping. WW adalah dokumen yang tersimpan di seluruh dunia, sedangkan search engine adalah host yang berisi koleksi daftar alamat internet yang telah ditata sedemikian rupa menurut indeks dan kategori topik tertentu. Yang ketiga ada email, aplikasi internet untuk sarana surat menyurat dalam bentuk elektronik. Aplikasi dasar internet, yang pertama ada web, kedua Google, ketiga modem, keempat chat, kelima upload, keenam browsing, ketujuh chatting, ke-8 telekonferensi. Dari aplikasi-aplikasi di samping kita dapat
dapat mengetahui kegunaan internet diantaranya sebagai berikut. 1. Sarana untuk mendapatkan data dan menyampaikan informasi dengan cepat dan mudah. 2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. 3. Sebagai media promosi. 4. Sebagai sarana komunikasi yang efektif. Yang terakhir sebagai alat research and development. Manfaat internet dalam dunia pendidikan: yang pertama sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai akses ke pakar, yang ketiga sebagai media kerjasama. Selain itu, adapun manfaat dalam bisnis yaitu internet banking adalah layanan atau transaksi perbankan atau pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan yang dilakukan dengan menggunakan internet melalui situs web yang disediakan oleh bank. Adapun beberapa keunggulan internet yaitu jangkauan internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur birokrasi. Akses internet tidak dibatasi oleh waktu. Efektivitas dan efisiensi internet dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet. Komunikasi melalui internet dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh menjadi interaktif dan fleksibel. Selain keunggulan, adapun kelemahan internet, yaitu adanya penyebaran virus komputer melalui internet. Ancaman virus komputer yang disebarkan melalui internet menjadi masalah yang serius. 2. Bagi komputer pengguna. 3. Banyaknya pengguna yang mengakses internet dalam waktu bersamaan akan memperlambat akses internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.